Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cindy Aulia dari Universitas PGRI Silampari. Macam tak betul je budak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia dari Universitas PGRI Silampari, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi PGISD Angkatan 2022. Dengan NPM 204220084 dari kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pendidikan kelas rangkap, yaitu pertama pembelajaran kelas rangkap, hakikat pembelajaran kelas rangkap, dan kedua adalah pembelajaran kelas rangkap yang ideal tuh gimana sih. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak video yang akan ditayangkan berikut ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi guru. Nah, jadi kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran PKR dan bagaimana sih ideal PKR itu gitu. Nah, jadi pembahasan pertama yaitu tentang hakikat pembelajaran PKR. Mari kita simak video berikut ini. A few moments later. Nah, ayo guys, kita bahas tentang hakikat pembelajaran PKR yang sudah kita sebut dari tadi kan. Nah, sebelum kita bahas hakikat pembelajaran PKR, mari saya kasih tahu dulu PKR itu apa. Jadi PKR itu adalah singkatan dari pembelajaran kelas rangkap. Nah, apa sih pembelajaran kelas rangkap itu? Mari kita bahas sama-sama. Jadi hakikat pembelajaran kelas rangkap menurut para ahli itu ada beberapa gitu. Pertama, hakikat pembelajaran kelas rangkap PKR adalah suatu bentuk pembelajaran bermasyarakat. Seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau 3 kelas yang berbeda. Itu menurut I.G. Akawardhani tahun 1998, sedangkan menurut Jalil pada bukunya tahun 2011 pada bukunya halaman 1-4, pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat yang berbeda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa PKR itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang bahwa PKR itu adalah pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap itu adalah suatu model pembelajaran yang mana guru itu mengajar 2 tingkatan sekaligus. Misalnya gitu, guru itu mengajar kelas 1 dan 2 dalam satu waktu dan satu ruangan. Misalnya kelas 1 dan kelas 2 dicampur dalam satu ruangan dan diajarkan dengan materi yang bisa sama dan juga bisa beda. Nah, kenapa misalnya kan kelas 1 itu belajar matematika dan kelas 2-nya belajar bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran tersebut dilakukan dalam satu ruangan, satu waktu, dan satu guru. Jadi yang mengajarkannya 2 kelas tadi itu adalah satu guru. Kesimpulannya apa sih PKR gitu? Nah, PKR itu adalah pendidikan kelas rangkap. Tadi kan sudah saya jelasin, ada beberapa ahli mengatakan bahwa PKR itu menggabungkan 2 tingkatan. Misalnya tingkatan pertama dan kedua itu digabung dalam satu waktu, dalam satu kelas, dan satu guru yang mengajarnya. Jadi PKR kalau kita simpulin itu adalah pendidikan kelas rangkap di mana seorang guru mengajar lebih dari satu tingkatan yang dalam satu waktu, dalam ruang kelas, dan dalam satu ruang lingkup gitu. Nah, saya akan
menjelaskan apa sih alasan utama gitu kok sampai ada PKR gitu, pendidikan kelas rangkap di sekolah gitu kan. Yang pertama ada alasan geografis. Kenapa ada alasan geografis? Alasan geografis ini adalah alasan dimana meliputi transportasi ke daerah tersebut gitu. Nah biasanya PKR itu terjadi di daerah-daerah terkecil atau daerah-daerah pelosok gitu yang minim transportasi. Jadi transportasi ke daerah tersebut itu lumayan susah gitu. Nah itu merupakan salah satu faktor kenapa PKR itu diterapi itu kan. Nah yang kedua ada alasan demografis. Nah alasan demografis ini mencakup siswanya. Nah siswanya tuh cenderung kecil atau sedikit, jadi biasanya PKR itu dirangkap jadi satu, misalnya dalam satu kelas itu dua kelas, dua tingkatan. Itu kenapa? Karena mungkin kelas 1 dan kelas 2 nya cenderung dikit, jadi guru berpikir kenapa tidak digabung saja gitu. Nah yang kedua adalah yang ketiga adalah kekurangan guru. Nah kekurangan guru adalah faktor yang mungkin cukup besar gitu kan, karena proses pembelajaran di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak ada guru di dalam kelas tersebut kan. Nah yang keempat yaitu faktor fasilitas. Fasilitas di sekolah tersebut tidak memadai, contohnya ruang kelas. Nah yang kelima yaitu alasan gurunya tidak hadir. Nah jadi biasanya kalau di perkotaan tuh kok ada juga tuh kan PKR, pendidikan kelas rangkap. Emang kan di perkotaan tuh kan biasanya kan gurunya satu kelas satu guru gitu kan. Nah tetapi kalau gurunya tidak hadir gitu, biasanya seorang guru menggantikan guru lainnya. Jadi agar tidak membuang waktu gitu, jadi digabung aja gitu, jadi dijadiin pendidikan kelas rangkap aja gitu, karena alasan gurunya tuh tidak masuk satunya gitu. PKR yang ideal itu gimana sih? PKR yang ideal itu menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi anak, mengutamakan pengalaman dan refleksi, serta memfasilitasikan perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, walaupun kelasnya dirangkap, walaupun kelasnya jadi satu, walaupun gurunya cuma satu gitu, biasanya kita harus menciptakan suasana kelas yang aman juga gitu, suasana yang seperti pembelajaran biasanya gitu, kayak menyenangkan, hangat, dan dimana anak-anak itu bisa berkolaborasi sesama temannya atau sesama misalnya tingkatannya berbeda juga bisa kita kolaborasiin gitu. Nah yang kedua tadi kan mengutamakan pengalaman dan refleksi. Nah dimana walaupun kita melakukan pendidikan kelas rangkap gitu, nah idealnya itu pendidikan kelas rangkap itu bisa mengutamakan pengalaman gitu. Nah jadi siswa itu walaupun dirangkap kelasnya dijadiin satu gitu, nah gimana sih pengalaman siswa belajar gitu kan, pengalaman dari mungkin waktu saat praktik gitu kan, atau hal lainnya gitu. Nah yang ketiga itu serta memfasilitasikan perkembangan emosional dan sosial dan emosional siswa. Nah walaupun dirangkap kelasnya gitu, yang idealnya itu dimana siswa itu bisa bersosial sesama temennya atau sesama masyarakat di lingkungannya. Nah dan emosional ini mencakup mungkin sifat anak tersebut gitu. Nah kelas rangkap yang ideal itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama lingkungan pembelajaran inklusif gitu. Nah yang pertama itu dukungan, yang mencakup itu dukungan sosial dan menciptakan suasana yang mendukung interaksi siswa satu sama lain gitu. Yang kedua menghargai perbedaan gitu. Nah jadi kita kan kalau misalnya dirangkap itu otomatis anak itu memiliki karakter berbeda gitu. Nah memiliki suku, ras mungkin yang berbeda juga. Nah gimana yang idealnya gitu, anak itu harus menghormati satu sama lain gitu, menghargai perbedaan yang ada di dalam kelas tersebut gitu. Nah yang kedua itu metode pembelajaran yang variatif. Nah jadi kita sebagai seorang guru, kita harus memikirkan bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu, bagaimana sih pembelajaran yang
diferensiasi pembelajarannya menggunakan berbagai macam metode. Jadi tidak hanya metode itu saja gitu, tidak menggunakan model itu saja. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini kita bisa membuat suasana pembelajaran yang bervariatif. Kita membuat pembelajaran berbasis proyek gitu. Nah, berbasis proyek yang mungkin bisa membuat kerajinan sama-sama atau yang lainnya gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu peran aktif guru. Nah, walaupun kita melakukan pendidikan kelas rangkap gitu, nah guru adalah sumber patokan pertama gitu di suatu kelas gitu. Nah, kalau gurunya nggak aktif, otomatis siswanya mungkin nggak aktif juga gitu kan di lingkungan kelas gitu kan. Nah, di sini peran aktif guru itu diutamain, yaitu sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, refleksi berkelanjutan, di mana guru tuh menilai apakah anak itu merefleksikan kelas itu gitu kan, merefleksikan guru melakukan guru melakukan refleksi gitu berkelanjutan. Guru melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran untuk meningkatkan berkelanjutan. Jadi guru itu melakukan evaluasi apakah metode pembelajaran itu sudah pas atau belum gitu. Nah, yang keempat, menggunakan sumber belajar yang beragam. Jadi tidak hanya kita berpusat pada buku saja, jadi kita bisa mengakses teknologi, misalnya membuat video, misalnya pembelajaran kita variasiin ke audio visual atau visual saja gitu, agar menarik perhatian siswa gitu. Itu mengikat kegiatan praktis gitu, masuk kegiatan praktis, mungkin siswa belajar melalui pengalaman langsung atau kita terjun langsung gitu ke dunia. Misalnya kalau kita mau mengetahui apa sih yang ada di lautan gitu kan, apa sih yang ada di sungai-sungai gitu. Nah, kita bisa terjun langsung ke action gitu, langsung ke tempatnya gitu, melihat bagaimana sih, ada apa aja sih di laut gitu kan, ada apa saja sih di sungai gitu kan. Nah, kelima yaitu keterampilan sosial dan emosional. Nah, yaitu kerjasama dan komunikasi, mengembangkan keterampilan sosial melalui kerja kelompok dan diskusi. Nah, di sini cara kita mengasah keterampilan sosial dan emosional anak itu ya kerjasama, seperti kita membuat kelompok kecil dan diskusi. Yang kedua yaitu kemandirian belajar, mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Jadi selain tugas kelompok, kita tuh harus mengevaluasi siswa juga di tugas mandirinya gitu. Jadi nggak hanya di kelompok saja gitu, tapi kita harus mengembangkan kepribadian mereka sendiri gitu. Yang kedua yaitu evaluasi dan umpan balik. Evaluasi formatif. Yang pertama itu evaluasi formatif, melakukan penilaian secara berkala untuk memahami kemajuan siswanya. Jadi biasanya evaluasi itu ada tahapannya gitu, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 kita memahami siswa, tahap 2 kita memahami siswa juga. Terus kita kasih kesimpulan, oh anak ini sudah menyesuaikan pembelajaran gitu. Nah, ada juga yang tidak menyesuaikan pembelajaran gitu kan. Nah, kita butuh evaluasi agar proses pembelajaran di kelas itu menjadi lebih teratur juga. Yang kedua, umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kekuatan atau area yang perlu diperbaiki. Misalnya ada anak yang cenderung bisa ke seni gitu. Nah, jadi kan kita melakukan evaluasi terlebih dahulu kan. Nah, kita nggak mengetahui itu kan, oh anak ini pinternya di seni gitu. Nah, oh anak ini pinternya di matematika gitu kan. Nah, kita harus berkomunikasi ke siswa tersebut juga. Itu membantu siswa, misalnya ada anak yang bagus dilukis gitu kan. Nah, kita harus membantu dia untuk mengembangkan keterampilan tersebut gitu. Nah, atau anak yang pinter di matematika, kita harus mengembangkan atau memberi masukan, memberi dorongan lagi ke mereka gitu, agar kemampuan mereka itu tidak terbuang sia-sia juga gitu.
Nah, jadi apa sih hubungan film Laskar Pelangi gitu kan dengan pendidikan kelas rangkap gitu. Nah, jadi hubungan kedua tersebut adalah film Laskar Pelangi itu merupakan salah satu contoh dari pendidikan kelas rangkap yang ada di Indonesia gitu. Nah, pendidikan kelas rangkap atau film Laskar Pelangi ini kan dibuat di salah satu pulau di Bangka Belitung gitu. Nah, kalau ya itulah hubungannya gitu. Jadi kalau mau ngelihat pendidikan kelas rangkap itu gimana sih, maka kalian harus nonton film Laskar Pelangi terlebih dahulu. Maka kalian akan paham, oh gitu toh pendidikan kelas rangkap yang ada di Indonesia gitu. Sekian, terima kasih. Oke, sekian video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.